Kepada anak-anak didik kami yang kami banggakan, saya sampaikan salam sejahtera. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam materi pembelajaran akuntansi keuangan dengan pokok pembahasan adalah lanjutan tentang penilaian persediaan. Saat ini kita membahas pencatatan sistem perpetual dengan metode penilaian rata-rata bergerak atau moving average. Adalah lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya yang kita sudah bahas sistem perpetual dengan metode FIFO dan metode LIFO. Sekarang kita masuki dengan sistem pencatatan perpetual dengan metode rata-rata bergerak. Langsung kita ke soal. Soal yang kita bahas sama seperti soal yang sudah kita bahas dengan metode FIFO dan metode LIFO. Selama bulan Januari, PT Angkasa melakukan transaksi-transaksi sebagaimana tampilan dalam soal, di mana Anda diminta menghitung nilai persediaan dengan metode rata-rata bergerak, dan Anda buat jurnal serta Anda hitung laba kotor. Berbicara kita dengan metode rata-rata bergerak, dalam sistem ini disebut dengan metode rata-rata bergerak adalah karena harga per unit persediaan selalu bergerak atau selalu berubah sesuai dengan terjadinya perubahan atau mutasi pada jumlah unit persediaan yang dimiliki perusahaan. Jikalau soal ini kita masukkan dalam kartu persediaan dengan metode rata-rata bergerak, pertama sekali kita masukkan transaksi tanggal 1 Januari persediaan. Maka kita masukkan kolom tanggal Januari, lalu masuk ke saldo sama seperti metode FIFO dan LIFO yang sudah kita bahas. Lalu soal berikutnya tanggal 10, pembelian 800 unit dengan harga 550 unit. Pembelian 800 unit harga Rp550 per unit. Kalau metode FIFO atau metode LIFO harus kita kenal mana barang yang pertama masuk, mana barang yang kedua masuk, atau barang yang terakhir masuk sebelum tanggal penjualan. Tetapi kalau metode rata-rata bergerak ini tidak mengenal mana pertama masuk, mana kedua, tapi langsung kita rata-ratakan. Seperti saya katakan tadi, tanggal 1 Januari persediaan 1000 unit, lalu kita masukkan ke kartu persediaan. Nah, kembali kita soal tanggal 10, pembelian 800 unit. Pembelian 800 unit dengan harga per unit Rp550. Maka tanggal 10 kita masukkan tanggal 10 800 dengan harga Rp550, Rp440.000. Nah, untuk menyelesaikan berapa saldo persediaan, maka Anda jumlahkan dulu yang tadinya barang kita tanggal 1 Januari persediaan 1000 unit. 1000 unit, lalu masuk 800. Berarti barang Anda sekarang sudah berapa?
Berarti barang kita yang sudah ada di gudang 1000 unit yang dibeli, 1000 unit persediaan awal yang sudah ada persediaan awal 1 Januari ditambah dengan tanggal 10 ada pembelian 800 unit, sehingga totalkan dia 1000 tambah 800 sama dengan 1800. Lalu langkah kedua, kalau 1000 unit itu nilainya 500.000, sementara pembelian 800 unit nilainya 440, maka jumlahkan dulu 500.000 ditambah 440.000 sama dengan 940. Saya ulangi, 500.000 tambah 440.000 sama dengan 940.000. 940.000 nilai barang, di mana jumlah barang kita yang ada 1.800, maka untuk memperoleh 522,22 ini adalah diperoleh dari 940 dibagi 1.800, maka hasilnya per unit 522,2. Maka langkah pertama, saya ulangi, langkah pertama, jumlahkan dulu barang yang sudah ada dengan barang yang dibeli, sama dengan 1000 tambah 800 sama dengan 1800. Langkah kedua, jumlahkan jumlah persediaan yang ada 500.000 ditambah 440.000 sama dengan 940. Langkah ketiga, 940 dibagi 1800, maka diperolehlah hasilnya 522,2 per unit. Begitu langkahnya. Setelah Anda masukkan tanggal 10 di soal kita masukkan penjualan 900 unit. Penjualan 900 unit itu tanggal 18 penjualan dikeluarkan 900 dikeluarkan. Berapa harga pokoknya? Maka langsung saja ambil dari sini 522,2 sama dengan 469.900. Berarti harga pokok barang yang Anda jual adalah sebesar 469.980. Setelah itu Anda akan mengurangkan barang kita tadinya sebelum tanggal penjualan tanggal 18, barang kita sudah ada 1.800 dengan harga per unit ini sama dengan 940. Anda jual 900, maka barang Anda sekarang 900.000 lagi, 900 unit lagi, karena tadinya 1.800 barang Anda jual 900, maka 1.800 kurang 900 sama dengan 900. Berarti harga per unit itu 522,2 sama dengan 469.980. Atau untuk mengetahui kebenarannya, 940 bagi 469.980, saya ulangi, 940 kurang 469.980 sama dengan 469.980. Saya ulangi, 940 kurang dengan 469.980 sama dengan 469.980 bagi 900 sama hasilnya 522,2. Maka harga pokok barang yang dijual adalah 469.998. Kalau saya tanya Anda berapakah nilai persediaan setelah tanggal penjualan, adalah sebesar 469.980 dengan jumlah kuantitas 900. Begitu selanjutnya. Lalu soal sebelumnya tanggal 20 pembelian 700 unit. Pembelian 700 unit itu kita masukkan kolom diterima atau dibeli. Langsung saja ini dari soal.
Maka langkah selanjutnya masukkan ke persaldo. Cara masukkan ke saldo ini, jumlahkan dulu 900 ditambah 700 sama dengan 1600. Itu langkah pertama. Langkah kedua, jumlahkan 469980 tambah 420 sama dengan 889980. Langkah ketiga, 889960 bagi 1600 sama dengan 556,2. Maka nilai persediaan setelah selesai tanggal pembelian 20, nilai persediaan kita adalah sebesar 1600 dengan harga 889,980. Kembali kita soal. Soal terakhir adalah penjualan 500 unit. Maka penjualan 500 unit itu tanggal 27 kita masukkan penjualan 500 sama seperti tadi. Berapa harga pokok penjualan itu? Maka harga pokok penjualan itu adalah 556,2, langsung pindahkan. Berapa Anda jual? 500. Maka 500 Anda jual kali harga pokok per unit 556,2 sama dengan 278.100. Maka harga pokok yang Anda jual 500 unit itu harga pokoknya 278.100. Dengan demikian, karena transaksi Anda selama bulan Januari itu adalah transaksi tanggal 27, tidak ada lagi transaksi selain itu di bulan Januari, maka nilai persediaan akhir selama akhir bulan Januari sama dengan 1100 kali 556,2, nilainya sama dengan 611820. Berarti dari perhitungan di atas, maka besarnya nilai persediaan yang 1100 unit itu sama dengan 611820. Diambil dari sini, dari kartu persediaan. Maka pada prakteknya sebenarnya lebih memudahkan kalau dengan metode rata-rata bergerak. Nah, selanjutnya setelah kita hitung nilai persediaan dengan menyusun dalam kartu persediaan, maka langkah selanjutnya kita membuat jurnal. Jurnalnya tidak beda seperti jurnal metode FIFO dan LIFO. 10 Januari persediaan utang dagang sama. Lalu jurnal kedua piutang debit 765, penjualan 765 sama kali harga jual. Harga pokok penjualan di debit di kredit persediaan 469980. Di kredit persediaan 469980. 469980 ini diperoleh dari kartu persediaan harga pokok penjualan tanggal 18. Lalu selanjutnya tanggal 20 pembelian, maka persediaan debit di kredit utang dagang. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Lalu tanggal 27, kalau kembali ke soal, tanggal 27 penjualan 500 unit dengan harga 850, maka penjualan adalah 500 kali 800. Saya ulangi, penjualan 500 kali 850, maka diperolehlah hasilnya sebesar 425. Lalu harga pokok penjualan debit di kredit persediaan 278.100. 278.100 itu ambil dari kartu persediaan 278.100. Maka piutang 425 debit di kredit penjualan 425. Jurnal kedua adalah harga pokok penjualan debit di kredit persediaan. Maka sebagaimana saya ingatkan kembali, setiap terjadi transaksi penjualan barang dagangan dengan metode sistem pencatatan perpetual, baik metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata bergerak, maka dia 2 kali jurnal
Pertama, jurnal penjualan yang menimbulkan piutang ini diperoleh dari jumlah unit kali harga jual. Harga jualnya tadi 850. Harga pokok penjualan jurnal kedua debit di kredit persediaan 27800 itu diambil dari kartu persediaan. Selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan. Penjualan sama dengan 1.190 sama seperti metode Pipo dan Lipo karena soalnya sama. Harga pokok penjualan 748.080 itu diperoleh dari kartu persediaan 469.980 ditambah 27800 sama dengan 74808. 469.980 tambah 27800 sama dengan 74808. Itulah yang kita pindahkan ke harga pokok penjualan 74808. Maka laba kotornya 441.920 diperoleh dari penjualan dikurang 748.080, maka diperoleh laba kotor 441.920. Demikian pemaparan saya saat ini, di mana materi yang kita bahas adalah sistem pencatatan persediaan dengan sistem perpetual, di mana metode penilaian yang kita pakai adalah metode rata-rata bergerak. Jikalau ada pertanyaan yang kurang Anda pahami, maka Anda tanyakan lewat WA maupun lewat telepon maupun pada saat-saat pertemuan kita nantinya pada saat yang akan ditentukan. Tetapi saya sarankan Anda selalu baca dulu materi pokok tentang persediaan barang dagangan yang sudah saya kirim sebelumnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih, selamat menyimak dan selamat belajar. Dan setelah ini nanti akan saya sampaikan soal-soal untuk Anda kerjakan, latihan soal yang wajib Anda selesaikan. Silakan Anda coba. Jikalau nanti kesulitan dalam mengerjakan soal, boleh Anda telepon atau WA ke saya pribadi. Demikian, terima kasih.